dipakai oleh Badar Kopeng. Tidak boleh. Tidak boleh. Terlalu Iya, terlalu malam 16 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Para santri, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Saidiyah Air Mata, putra maupun putri, dimanapun Anda berada, baik di kawasan Jawa Timur, di Indonesia, bahkan yang di luar negeri, baik Malaysia maupun di Korea, di Taiwan, dan di Saudi Arabia, di mana alumni di sana masih ada, masih banyak, dan di tempat-tempat yang di luar negeri yang sudah di lockdown dengan adanya musibah COVID-19 yang lebih dikenal dengan virus corona, maka pesantren Salafiyah Saidiyah Air Mata Budu dan Arosbaya Bangkalan akan mengadakan pengajian yang seyogyanya hataman. Kita ngejar satu kitab dalam jangka 20 hari. Itu harus hatam karena sebagai tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keadaan ini kita mengikuti anjuran perintah pemerintah, diam di rumah saja, bahkan mematuhi larangan pemerintah mudik yang ada di mana-mana. Maka pesantren
melaksanakan pengajian ini secara streaming live agar supaya ibadah kita tidak terputus dengan adanya virus corona ini. Dan kita melaksanakan kewajiban yaitu taat kepada amar dan nahi dari pemerintah, di mana hukumnya adalah wajib kita mengikuti. Oleh karena itu, setiap jam 15.30 ke belakang ini mau dimulai pengajian online ini. Di mana dalam pengajian online ini kita mengambil dari kitab hadis Bulughul Maram, yang mana kita meneruskan tahun yang lalu yang sudah sampai di bab Jum'ah. Mudah-mudahan dengan pengajian online ini ibadah kita tetap jalan, ketaatan kita kepada Allah, Rasulullah, dan juga ke pemerintah bisa kita laksanakan. Mari kita mulai membaca kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumih. Wa fadha alaina min barakatihi wa nafahatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ala inna khairal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maning tasalah summa atal jum'ata fasalla ma qaddira lahu summa ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyamin. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, maning tasalah, barang siapa mandi besar, mandi sekujur badan, di sini summa atal jum'atah, kemudian datang orang itu yang sudah mandi itu al jum'ata, kepada Jumat, yakni tempat yang didirikan Jumat, yaitu di masjid. Fasalla, maka sholat orang itu sampai di masjid, sholat maksudnya sholat sunat.
Yang pertama yaitu salat tahiyatul masjid. Kalau sebelum duhur sampainya di masjid, ya masih melaksanakan sholat duha, bisa. Maqaddara lahu, suatu yang disempatkan dia, ma itu sholat dulu bagi lahu, bagi orang itu. Artinya sholat sunat yang bisa dilaksanakan sampai di masjid, dia melaksanakan sholat itu. Summa ansota, kemudian diam, tidak ngomong apa-apa, sambil mendengarkan hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sehingga selesai siapa imam min khutbatihi, dari baca khutbahnya. Jadi imam itu di waktu baca khutbah, orang yang mau sholat Jumat itu insot, di situ diam. Insot dan juga mendengarkan. Jadi insotnya itu ya wajib, mendengarkannya itu wajib. Kalau ini mengamalkan kepada hadis yang ada amar ansitu wasma'u, ada di hadis begitu, diamlah dan dengarkanlah. Jadi kedua-duanya sama. Jadi tidak ngomong sambil mendengarkan sehingga selesai imam dari baca khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian salat orang itu ma'ahu, bersama imam. Dan jemaah salat Jumat. Bagaimana orang yang begitu? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni lahu, bagi orang itu, ma bainahu, di antara orang itu, wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara Jumat yang lain yang akan datang. Dari Jumat itu sampai Jumat datang itu diampuni dosanya. Wa fadlu salasati ayyamin, dan lebih 3 hari. Berarti 7 hari ditambah 3 hari diampuni dosanya, alias 10 hari. Rawahu Muslim, menceritakan pada hadis itu siapa Imam Muslim, yang begini ini adalah dosa kecil dan dosa bukan kehakul adami. Dosa kepada Allah tapi dosa kecil, dan bukan dosa kepada orang. Jadi kalau dosa besar itu harus istighfar, ada taubatan nasuha di situ dengan syarat-syarat taubat yang sudah dijelaskan itu. Dan tapi kalau ke orang harus minta ampun kepada orang. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu habis dengan melaksanakan seperti tadi itu, mandi di hadratil Jum'ah, kemudian datang ke masjid, sholat sunat, mendengarkan khutbah imam dan diam, kemudian sholat bersama imam, itu 10 hari itu diampuni dosanya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakara menuturkan Rasulullah yaumal jum'ati pada hari Jumat, keadaan Jumat itu Rasulullah menerangkan tentang hari Jumat. Bagaimana kata Rasulullah? Faqala, maka berkata Rasulullah, fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada suatu saat. Di sini bukan saat yang berarti jam. Ada suatu saat-saat yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh orang Indonesia. Ada suatu saat la yuwafiquha abdun muslimun, tidak mendapati kepada saat itu seorang hamba yang Islam qaimun, yang berdiri, yusolli, keadaan sholat dia, thumma yas'alullaha syai'an, kemudian setelah sholat minta dia kepada Allah syai'an, akan sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali a'tahu, memberikan kepada dia, Allah, siapa? Allah, iyahu, kepada orang itu. Illa a'tahu, kecuali memberikan Allah hu, kepada syekh itu, iyahu, kepada orang itu. Jadi orang itu minta apa saja dengan Allah diberi. Jadi pakai a'tahu, di sini pakai fi'il madhi, di mana pemberian yang akan diberi belum diberi tapi pakai fi'il madhi ini berfaedah tahqiq, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ketepatan orang hamba muslim berdiri dan sholat pada saat itu kemudian minta kepada Allah, kecuali orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama pendapat bahwa permintaan yang dikabulkan oleh Allah di saat itu bukan permintaan yang maksiat. Permintaan minimal mubah. Itu kalau ketepatan pada saat itu. Maka ada sholat minta-minta. Ya, dalam sholat itu kan kita wajib baca Fatihah. Di Fatihah itu isinya, artinya di dalam Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kita menyembah,
Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, saya minta pertolongan. Nah, dari situ sampai ke belakang itu adalah doa, permintaan, masalah doa, permintaan. Nah, apa yang dibutuhkan dalam hati itu, kalau kebetulan pada saat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata beliau, wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan menunjukkan Rasulullah biyadihi dengan tangannya, maksudnya yuqalliluha, menunjukkan, mensedikitkan Rasulullah kepada saat itu. Tapi saat itu sedikit sekali ditunjukkan oleh Rasulullah, di mana ibu jarinya diletakkan di bawah ruasan telunjuknya Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini. Jadi saat itu segini, sedikit sekali. Artinya jarang orang yang tepat kepada itu, waktu itu, dan berdoa di waktu itu. Oleh karena itu, perbanyaklah doa-doa bagus, doa-doa baik pada hari Jumat itu. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala dikabulkan permintaannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Adapun saat yang begitu itu, ulama banyak pendapat. Ada yang mengatakan mulai khatib itu mimbar sampai khatib itu sholat. Ada pula yang mengatakan waktu asar. Tapi ini mungkin ulama yang berpendapat begitu bisa ngalami sendiri atau dengan hasil daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Oleh karena itu, seharian penuh hari Jumat itu kita dipersilakan doa, barangkali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditepatkan pada saat itu, sehingga permintaan kita adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa an Abi Burdah an abihi qala, dari Abi Burdah, an abihi, dari bapaknya. Abi Burdah ini adalah tabi'in, bukan sahabat. Itu meriwayatkan hadis an abihi, dari bapaknya. Bapaknya yaitu Imam Asy'ari, yaitu Abi Musa al-Asy'ari. Itu meriwayatkan suatu hadis, qala, berkata Abi Musa al-Asy'ari, bapaknya itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar aku kepada Rasulullah SAW yaqul, keadaan berkata Rasulullah, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tubdas salat. Hiya, adapun saat itu, katanya Abi Musa al-Asy'ari, di mana dia mengatakan mendengar dari Rasulullah, ia adapun saat itu
ma baina yajlisal imam, di antara duduk siapa imam, ya duduk di mimbar, ila antugdos salatu, sehingga dilaksanakan apa sholat. Jadi mulai imam duduk di mimbar, setelah adzan imam duduk di mimbar, kemudian adzan kedua sampai dilaksanakan sholat itu. Itu ada saat yang mustajab. Rawahu Muslim, menceritakan pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Karena itu masih banyak pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan bukan seluruhnya imam duduk di mimbar sehingga selesai sholat dilaksanakan, bukan seluruhnya waktu yang mustajab itu, tapi ada saat di situ. Wa fi hadis Abdullah bin Salam, dan di dalam hadisnya Abdullah bin Salam, inda Ibni Majah, menurut yang diriwayatkan Ibnu Majah, itu sama dengan hadis tadi itu dari Ibnu Abdissalam, tapi hadisnya tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wan Jabir inda Abi Daud, dan dari sahabat Jabir riwayat Abi Daud, wan Nasai, dan Imam Nasai, annaha ma baina salatil asri wa ghurubis syamsi. Annaha, sesungguhnya saat yang mustajab itu pada hari Jumat itu hadis juga. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Abi Daud dan Imam Nasai. Waktu mustajab itu ada di antara sholat asyar wa ghurubis syamsi, dan terbenamnya matahari. Jadi mungkin sahabat itu mendengar di sana. Oleh karena itu ya seharian penuh hendaknya harap Anda semua itu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun waktu kerja, mulai kerja bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hasilnya barokah, itu sudah cukup. Yang petani bismillahirrahmanirrahim, waktu sudah panen bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan barokah. Yang dagang bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan barokah. Yang jadi tenaga kerja di luar negeri, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dibayar lancar dan barokah. Nah ini insya Allah kalau tidak kena satu Jumat, barangkali di Jumat yang akan datang, Jumat yang lain. Wan Jabir, dan dari sahabat Jabir, qala, berkata sahabat Jabir, madati sunnatu anna fi kulli arba'in fasaidan Jumat.
Jumatan. Telah lewat selesai apa sunnah. Sunnah Rasulullah. Anna fi kulli arba'in. Sungguhnya di tiap-tiap 40 orang. Fasa'idan. Maka lebih 40 orang atau lebih. Jumatan. Harus Jumat. Jadi kewajiban Jumat itu kalau di satu kampung itu ada orang 40 orang dan lebih. Ini dalil oleh Umar bin Abdul Aziz dan Imam Syafi'i bahwa Jumat itu lengkap sah, tidak usah muadah, tidak usah sholat duhur, langsung cukup Jumatnya apabila dilaksanakan oleh orang 40 yang mustautinin, yang bukan mukimin, orang yang sudah berumah-rumah di tempat itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain tidak berpegang teguh kepada hadis ini. Namanya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah itu mencukupkan Jumat itu 3 orang beserta imam. 3 orang beserta imam sudah cukup itu melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena hadis ini adalah sanadnya dhaif. Ini diterangkan Daraqutni menceritakan pada hadis ini siapa Imam Daraqutni bisnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Bisnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Oleh itu tidak munakid. Sholat Jumat tidak munakid. Memandang hadis ini Imam Syafi'i kalau kurang dari 40 orang. Tapi Imam Hanafi itu mencukupkan dengan 3 orang bersama imam. Karena Jumat itu memang wajib berjamaah. Jemaah itu adalah kata-kata jamaah. Jamaah itu kata Imam Abi Nafah tidak cukup 3 orang di jamaah. Ada yang lebih ekstrim lagi yang dalil aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kamu sekalian sholat. Jadi bisa orang banyak. Wa atuz zakah. Dan memberikanlah kamu sekalian az-zakah pada zakah. Jadi zakat itu, sedangkan zakat tidak diwajibkan jemaah. Kalau 10 orang yang buat zakat satu, kan yang satu orang. Biar satu mereka ada yang begitu. Tapi kalau itu para mujtahid seperti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu adalah mujtahid yang paling hati-hati. Imam Abi Hanifah yaitu melaksanakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kamu sekalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kebelaratan. Ada hadis yassiru wala tu'assiru. Buatlah mudah kamu sekalian dan jangan mempersulit kamu sekalian. Nah, makanya ada ikhtilaful ulama rahmah di sini. Ikhtilaful ulama rahmah, menjadi rahmat kepada kita sekalian. Untuk permulaan kita
cukupkan di sini. Mudah-mudahan ibadah kita baca dan mendengarkan dapat pahala dari Allah sehingga kita dapat pertolongan dari Allah, dijauhkan dari virus corona dan virus-virus yang lain, dan mudah-mudahan kehidupan kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lanjutannya besok adalah jam 15.30 atau setengah 4 sore. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.